Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial pengisian ISPT Wajib Pajak PPh Badan 2010. Langkah pertama, lanjutan dari video sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan mengisi lampiran formulir 1771 bagian 1, yaitu penghasilan neto fiskal. Namun, sebelum kita mulai mengisi formulir 1771 lampiran 1, saya akan memberikan ralat dulu sebelumnya. Di video sebelumnya itu, untuk pengisian 1771 lampiran 2, di bagian ini, di bagian biaya usaha lainnya ini ada biaya lainnya. Di sini tertulis sebesar 117 juta rupiah. Namun, saya akan melakukan ralat. Angka 117 juta rupiah ini berasal dari jumlah biaya lainnya. Namun, karena dari jumlah seluruh biaya usaha lainnya ini ada 3 biaya, yaitu biaya pajak retribusi, listrik, dan administrasi bank, belum kita masukkan di dalam lampiran ISPT yang ini, maka di sini kita masukkan ketiganya ke dalam jumlah biaya lainnya. Nah, jadi di jumlah yang ini jumlahnya bukan 117 juta, namun dijumlah lagi dengan 96 juta, 57 juta, dan 4.500.000. Nah, untuk totalnya itu jumlahnya menjadi 276 juta rupiah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jumlahnya sudah sesuai dengan yang ada di sini, jumlah biaya usaha lainnya. Maaf, ini kurang 0. Nah, seperti ini. Jadi 3.751.250.000. Kalau sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Mengapa saya perlu lakukan peralatan di sini? Karena jumlah yang ada di lampiran ini akan berpengaruh ke dalam lampiran 1 yang akan kita isi. Nah, di sini akan otomatis terisi untuk jumlah harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan penghasilan neto usaha, dan yang ada di sini sudah terisi semua. Untuk itu, selanjutnya kita melakukan pengisian yang lampiran formulir halaman 1. Di sini ada jumlah peredaran usaha. Nah, di sini untuk pengisiannya kita bisa sesuaikan dengan rekonsiliasi fiskal yang telah kita buat sebelumnya. Namun, sebelum kita lanjut ke pengisiannya ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pengisian dari rekonsiliasi fiskal yang telah saya buat sebelumnya. Di sini, di sini ada data-data terkait dengan biaya-biaya. Nah, untuk melakukan pengisian rekonsiliasi fiskal di file Excel ini, kita bisa sesuaikan dengan data-data yang sudah ditentukan di soal. Nah, di sini ada yang pertama itu ada penghitungan terus menggunakan, di nomor 1 itu ada penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, artinya di dalam sini, di deskripsi yang di nomor 4 ini ada retur penjualan. Jumlah komersialnya itu sebesar 271 juta rupiah. Kita harus lakukan koreksi. Nah, di sini ada koreksi fiskal positif dan negatif. Untuk koreksi fiskal positif itu ialah koreksi fiskal apabila bebannya berkurang, penghasilannya bertambah. Sedangkan untuk yang negatif itu adalah penghasilannya berkurang, bebannya bertambah. Seperti itu. Nah, untuk yang retur penjualan ini, di sini tuh sudah saya kasih notes berupa warna kuning ini. Untuk dalam penghitungan pajak itu, kita tidak ada mekanisme pencadangan, tetapi adanya realisasi.
Jadi, kita perlu lakukan koreksi atas retur penjualan sebesar 180 juta ini. Nah, di sini angkanya yang kita masukkan adalah sebesar 91 juta. 91 juta ini adalah hasil dari 271 juta dikurangi 180 juta. Dapat hasil sebesar 91 juta dikoreksi positif. Seperti itu. Selanjutnya di nomor 2, untuk diskon penjualan perusahaan menggunakan metode pencadangan juga, namun yang terrealisasi pada tahun 2018 adalah 230.904. Nah, sama seperti yang nomor 1 ini, karena kita tidak ada mekanisme pencadangan dalam penghitungan pajak, maka kita tidak perlu, stepnya sama seperti tadi. Hanya saja untuk diskon penjualan ini dia adalah masuknya ke koreksi fiskal negatif, karena di sini dia mengurangi penghasilan namun menambah biaya, yaitu sebesar 127.803. Sama seperti tadi, ia dari dapat angka 127 juta ini dari 230 dikurangi dengan 103. Oke, di nomor 3 selanjutnya. Nah, di sini ada untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel. Metode Comwheel adalah metode antara harga pasar dan harga perolehan yang digunakan adalah angka yang lebih kecil. Sedangkan dalam penghitungan pajak itu sendiri tidak boleh menggunakan metode Comwheel. Bolehnya adalah dengan menggunakan harga perolehan saja. Di sini kita lihat persediaan awal. Di dalam persediaan awal harga pasarnya sebesar 17.750. Di sini 17.750. Kemudian harga perolehannya sebesar 18.891. Karena dari koreksi ini itu membuat beban bertambah dan sedangkan penghasilannya berkurang, maka dia masuk ke dalam koreksi yang bagian negatif. Jumlahnya sebesar 1.141 juta ini merupakan pengurangan dari harga perolehan dikurangi jumlah harga pasar. Dapat hasil seperti ini. Selanjutnya ada persediaan akhir. Di dalam persediaan akhir, harga pasarnya itu sebesar 38.380 juta. Sedangkan harga perolehannya sebesar 39.130 juta rupiah. Sama seperti tadi, hanya bedanya di sini karena untuk persediaan akhir ini merupakan koreksi yang dapat menambah penghasilan dan mengurangi beban, maka dia masuk ke dalam koreksi bagian positif. Untuk jumlahnya sebesar 750 juta berasal dari jumlah harga perolehan dikurangi dengan jumlah harga pasar. Selanjutnya di nomor 4, di dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Untuk yang bagian nomor 4 ini kita tidak perlu lakukan koreksi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian nomor 5. Di sini ada dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan untuk PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan ini tidak boleh dimasukkan ke dalam penghitungannya. Yang boleh dimasukkan ke dalam penghitungannya adalah PPh 21 yang ditunjang. Sedangkan di sini adalah yang ditanggung. Maka dari itu kita perlu lakukan koreksi sebesar 29.500.000. Di sini 29.500. Selanjutnya ada uang lembur sebesar 80.310 dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta. Kemudian ada bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Dari uang lembur, uang makan siang dan bonus yang dicadangkan ini, dari ketiganya yang boleh dimasukkan penghitungannya adalah uang lembur dan tunjangan makan siang saja. Artinya untuk bonus yang dicadangkan sama seperti tadi, dia harus dilakukan koreksi. Maka dari itu kita perlu lakukan koreksi sebesar 120 juta. Di sini totalnya di sini ada jumlah fiskalnya sebesar 1.455.500.000.
Setelah lakukan koreksi fiskal, kita lanjut ke di nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ada biaya transport dan perjalanan dinas yang terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Karena di sini untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok, artinya biaya ini harus dilakukan koreksi karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yaitu sebesar 161 juta ini perlu kita koreksi. Di sini kita koreksi sehingga yang boleh diperhitungkan adalah sebesar 197.500.000 rupiah saja. Selanjutnya ada di nomor 7. Keterangannya adalah dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 yaitu sebesar 72 juta, sewa komputer sebesar 30 juta, dan sewa mes karyawan sebesar sisanya. Nah, sisanya di sini adalah sebesar 142.500.000. Dari ketiga ini yang dapat kita koreksi adalah sewa kendaraan. Nah, di sini ada sewa kendaraan. Dikatakan di sini sebesar 72 juta untuk masa waktu 3 tahun, untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, untuk koreksi fiskal yang dapat diperhitungkan itu adalah penghitungannya itu setiap 1 tahun. Jadi, dari angka 72 juta ini kita bagi dulu 3 tahun sehingga kita dapat memperoleh hasil setiap tahunnya sebesar 48 juta. Nah, di sini kemudian kita masukkan ke dalam koreksi positif. Nah, untuk sewa komputer ini dia tidak perlu dilakukan koreksi. Nah, untuk sewa mes untuk karyawan sebesar 142 juta ini perlu kita lakukan koreksi karena sifatnya adalah natura atau kenikmatan. Kita masukkan juga ke koreksi fiskal bagian positif. Nah, di sini kemudian diperoleh sebesar 142 juta ditambah 48 juta. Selanjutnya di nomor 9 terdapat biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif sebesar 290 juta. Nah, di sini di biaya iklan total keseluruhan komersialnya adalah sebesar 300 juta, sedangkan yang memiliki daftar nominatif itu hanya sebesar 290 juta. Artinya kita perlu lakukan koreksi fiskal sebesar 10 juta untuk memastikan karena tidak terdapat daftar nominatifnya. Jadi kita koreksi yang 10 jutanya. Selanjutnya di nomor 10. Dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903.000, SKPK BPPH Badan sebesar 18 juta, dan STP PPH Pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, dari seluruh keterangan ini, untuk SKB PKB PPH Badan dan STP ini sudah pasti harus kita koreksi karena sifatnya adalah surat tagihan atau denda. Jadi kita perlu lakukan koreksi yaitu sebesar ini sebesar jumlahnya 14 juta ditambah 1.640. Kemudian juga di sini ada pengeluaran untuk PBB MES. Sama seperti tadi untuk MES karyawan itu sifatnya natura, jadi kita perlu lakukan koreksi juga. Dapat nominal sebesar 20.990 yang merupakan hasil dari penjumlahan pajak PBB MES, SKPK BPPH Badan, dan STP PPH Pasal 25 sebesar sekian. Selanjutnya ada di biaya nomor 11. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252, telepon kantor sebesar 25 juta,
dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Dari keterangan ini yang pertama-tama kita harus koreksi adalah ini yang tidak terdapat bukti pembayaran karena masih belum jelas keperluannya untuk apa dan seperti apa karena tidak ada buktinya. Jadi kita perlu lakukan koreksi. Kemudian untuk telepon kantor ini kan masih berhubungan dengan kegiatan usaha. Jadi kita masih perbolehkan, tidak perlu kita lakukan koreksi. Namun untuk biaya telekomunikasi pasca bayar direksi ini kita perlu bagi 50% sesuai dengan yang terdapat dalam Keputusan Presiden nomor 220 tahun 2002 dan Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf I. Kita perlu lakukan penghitungan sebesar 50%. Jadi yang boleh kita perhitungkan ada sebesar 50%, sedangkan 50% lagi harus kita lakukan koreksi. Jadi 18.552 ini kita bagi dulu, kita kali dulu dengan 50%. Di sini jadi terdapat ini 9.126 dan 13 juta dari hasil sisanya ini yang tidak terdapat bukti pembayaran. Selanjutnya ada di nomor 12. Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan kebakaran di Tambora sebesar 25 juta. Nah, untuk sumbangan bencana alam itu harus yang sifatnya itu nasional. Dan harus ada, biasanya kalau untuk di data keuangan itu dia akan diberikan rincian atau keterangan untuk sumbangan nasional contohnya. Karena di sini tidak ada kata nasionalnya, maka kita perlu lakukan koreksi. Nah, kita lakukan koreksi di sini ada sebesar 25 juta. Selanjutnya ada di sini pengeluaran lain yang tidak terdapat buktinya sebesar 22 juta. Dari keterangan ini yang perlu kita koreksi adalah sumbangan kebakaran di Tambora dan pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukungnya. Nah, selanjutnya di nomor dari penghasilan dari luar usaha. Untuk penghasilan dari luar usaha sendiri, kita perlu lakukan koreksi. Untuk yang pertama ada bunga deposito. Untuk bunga deposito ini sebesar 120 juta perlu kita koreksi karena karena sifatnya itu PPh final pasal 4 ayat 2. Kita lakukan koreksi di sini. Koreksi negatif karena mengurangi penghasilan dan menambah beban. Selanjutnya ada dividen dari Thailand, sama seperti tadi. Sifatnya adalah final, merupakan PPh pasal 4 ayat 2. Kita masukkan ke bagian koreksi negatif. Selanjutnya ada laba selisih kurs. Karena sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi, maka kita tidak perlu melakukan koreksi. Selanjutnya ada biaya bunga pinjaman. Oke. Nah, setelah kita melakukan penghitungan koreksi fiskal atas seluruh data-data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, jika sudah sesuai dengan keseluruhannya, maka kita dapat langsung memasukkan atau menginput datanya ke dalam SPT pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Di sini ada bagian 1, ada penghasilan neto komersial dalam negeri. Kita sesuaikan dengan penghasilan neto komersial dalam negeri, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Sebesar Rp47.607.989. Rp46.617.989. Nah, untuk
sini sudah otomatis terisi. Kita hanya perlu menyesuaikan untuk yang bagian E, yaitu penghasilan dari luar usaha sebesar, di sini penghasilan dari luar usaha, sebesar 2.020.000. Nah, untuk penghasilan neto komersial luar negeri, karena dalam koreksi fiskal ini tidak ada, maka kita tidak perlu mengisinya. Nah, untuk sini penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat bunga deposito yang merupakan PPh yang sifatnya final, bagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, maka kita perlu input di sini jumlah dari keduanya, yaitu sebesar 770 juta rupiah. Kalau untuk jumlah lampiran 1 halaman 1-nya sudah terisi, kita bisa lanjut ke halaman 2. Nah, di sini ada penyesuaian fiskal positif. Untuk penyesuaian fiskal positif, kita bisa input di sini. Nah, di sini tadi saya sudah jumlahkan di sini. Jadi dari koreksi fiskal yang tadi ini kita klasifikasikan dia masuk ke dalam koreksi fiskal di dalam SPT ini bagian yang mana. Jadi saya di sini sudah masukkan kategorinya, ada 5B, 5L dan seterusnya. Kemudian akan otomatis di sini jumlah dari keseluruhannya. Nah, untuk bagian 5A, sini kita sesuaikan sebesar 344 juta. Kemudian untuk bagian B, karena di sini adalah kita masukkan koreksi fiskal positif, maka kita harus kurangi dulu bagian positif dan negatifnya untuk memperoleh angka yang sesungguhnya nanti kita dapat masukkan ke dalam sini. Jadi angka 83 ini merupakan hasil dari pengurangan bagian positif dengan angka sejumlah 211 juta dikurangi dengan 127 juta. Sini kita dapat masukkan sebesar 83.197. Nah, untuk bagian C karena tidak ada, tidak perlu mengisi, sama seperti bagian D juga. Nah, untuk bagian E, kita input lagi sebesar 25 juta. Bagian F. Kemudian lanjut ke bagian H. Nah, untuk bagian I dan J ini akan otomatis tidak dapat diisi. Lanjut ke bagian K sebesar 48 juta. Nah, untuk penyesuaian fiskal positif lainnya tidak perlu. Di sini kita peroleh jumlah sebesar 551.263.400. Selanjutnya kita mengisi ke halaman 3. Nah, untuk penyesuaian fiskal bagian negatif. Di sini di bagian 5L, di bagian yang 5L ini kan tadi kita sama seperti yang bagian 5B. Di sini jumlahnya itu adalah merupakan hasil pengurangan dari bagian positif dan bagian negatif. Karena bagian positifnya lebih besar daripada karena bagian positif lebih kecil daripada bagian negatifnya, maka akan diperoleh hasil negatif. Yang artinya kita harus menginput sebesar 54 juta ini ke dalam penyesuaian fiskal negatif. Seperti yang bagian 6 ini. Nah, kita bisa input di bagian 6 yang penyesuaian fiskal negatif lainnya, yaitu sebesar 54.885.339. Oke, nih. Nah,
dapat diperoleh hasil sebesar 7.793.117.061. Apabila kita sudah berhasil mengisi ketiganya, halaman 1, 2, dan 3, kita kemudian bisa klik simpan. Kemudian kita klik yes. Nah, karena pada kesempatan video kali ini saya hanya memberikan tutorial untuk pengisian lampiran 1771 halaman 1 saja, maka video ini saya akan tutup. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komen di bawah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.